Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mencurah limpahkan rasa syukur kita dengan semangat beribadah, semangat thalabul ilmi, dan menjaga kesehatan yang telah diberikan oleh Allah. Para santri sekalian, mudah-mudahan kita hari ini dilisankan lisan kita, dimudahkan urusan kita, dan dilapangkan dada kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbal. Para santri sekalian, kita selalu mengharapkan setiap pertemuan pelajaran dari ini kita ditambahkan ilmu kita dipahamkan atas ilmu yang disampaikan dan berkah atas ilmu tersebut. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini tidak membuat bosan selalu melihat wajah ini, karena memang Bapak yang menyampaikan. Para santri sekalian, terus semangat belajar di rumah karena kita akan menghadapi di minggu depan yaitu penilaian tengah semester. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Sebagai makhluk sosial, kita akan belajar ilmu ini karena juga penting, karena ilmu ini membahas ilmu keseharian kita. Ilmu pengetahuan sosial yang pertama kita akan mempelajari mengenal dan menghargai usaha ekonomi orang lain atau sendiri pada halaman 133. Silakan dibuka terlebih dahulu halaman 133. Ya, kita akan melihat mengenal, yaitu di situ disebutkan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan yang melibatkan orang lain, keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu dilibatkan dalam hal menghasilkan produk atau produksi disebutnya. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh, distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Itu disebutnya produksi atau produsen dan distribusi atau distributor. Sekarang yang disebut konsumsi. Apa konsumsi? Atau yang melakukannya adalah konsumen. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan hasil produksinya makanan, maka yang memakan makanan itu adalah disebutnya konsumen. Misalkan hasil produksinya adalah bidang jasa, misalkan ojek online, maka kita yang menumpang di ojek online tersebut disebutnya konsumen. Ya, jadi barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara. Jadi kalau kita langsung ke produsennya, misalkan ke pabriknya, sama kita juga membeli sebagai konsumen. Ataupun kita belinya di toko-toko, kita sebagai konsumen, toko-toko di pasar, di royal, dan sebagainya, itu disebutnya distributornya, karena yang melakukan penjualan setelah dari pabriknya. Jadi setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Jadi semuanya saling menguntungkan, yang membuat barang, yang menyalurkan barang, dan yang menggunakan barang tersebut. Para santri sekalian, kita sebagai apa? Apakah kita yang memproduksi makanan atau kita yang memakan? Mungkin hari ini para santri sekarang menjadi konsumen ya, tapi suatu saat insya Allah akan menjadi produsen. Seorang pembisnis, seorang yang mempunyai perusahaan, seorang yang punya pabrik, maka kalian sudah besar nanti jadi produsen, bukan hanya konsumen.
Para santri sekalian, kita lanjutkan materinya, yaitu menghargai usaha ekonomi orang lain. Pada halaman 138. Pada halaman 138, kita akan memahami yaitu banyak pekerjaan atau profesi. Sehingga profesi yang berbeda-beda ini kita tidak boleh merendahkan. Contoh, ada profesi yang kerjaannya di kantor, ruangannya bagus, gajinya besar, dan ada juga profesi yang kerjanya di bawah tanah atau penggali atau dia petani. Maka pekerjaan profesi yang berbeda-beda itu kita tidak boleh mengejeknya atau membeda-bedakannya, mana yang lebih tinggi derajatnya, mana yang lebih rendah. Tapi justru kita harus menghargai semuanya. Seperti di halaman 138, banyak jenis-jenis profesi atau pekerjaan yang dilakukan orang itu bermacam-macam. Seperti salah satunya adalah dalam masyarakat banyak juga yang masih menjadi petani. Petani itu sangat penting. Jadi yang kita makan nasi sampai ke mulut kita, sampai menjadi gizi, itu sudah ditanam berbulan-bulan yang lalu oleh petani yang ikhlas, yang tulus menanam butir-butir padi. Jadi kerjaan mereka mungkin terlihat kotor karena berhubungan dengan tanah, dengan lumpur, dengan pesawahan, kegiatannya berkeringat, memacul dan sebagainya. Tapi justru pekerjaan itulah yang menghasilkan banyak padi-padi, banyak tanah, banyak beras yang sampai ke mulut kita. Para santri sekalian, petani sebagian besar penduduk pedesaan sebagai petani. Hasil pertanian yang dihasilkan bermacam-macam, antara lain padi, jagung, kedelai, ubi jala, singkong, dan sayuran. Jadi petani mendapatkan penghasilan setelah menjual hasil panen. Jadi menanam dulu berbulan-bulan, baru 3 bulan kemudian panen. Jadi tidak langsung menghasilkan uang dari hasil panen. Yang kedua adalah pedagang. Kalau petani kerjaannya menanam dan menghasilkan uang setelah panen. Yang kedua pedagang. Pedagang adalah orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Pedagang bekerja di pasar, toko, atau warung. Kalau pedagang beli dulu barangnya, kemudian dia pasarkan di toko atau di tempat jualan yang lain. Jadi kalau barangnya ada yang beli, langsung dapat uang dari hasil penjualannya tersebut. Seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Ada juga yang profesi kerjanya di bidang jasa, seperti guru, yaitu jasa mengajarkan. Guru dengan tulus ikhlas, dengan waktunya digunakan seluruhnya untuk menyiapkan pelajaran, untuk menyampaikan pelajaran, untuk mengarahkan, mendidik, supaya akhlak muridnya baik dan mencontoh dari Rasulullah SAW. Para ustadz kita mengajarkan hal itu disebut, bahkan guru itu profesi pekerjaan yang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, karena waktunya memang tercurahkan fokusnya untuk mendidik anak-anak yang sebenarnya bukan anak sendiri, tapi anak orang lain atau anak dari ibu bapaknya masing-masing. Tapi karena pekerjaan guru adalah di bidang jasa, maka jasa guru itu seperti tidak terlihat berbentuk barang seperti pedagang atau petani, tapi guru justru terlihatnya jasanya adalah pada akhlak anak muridnya. Maka para santri sekalian, dimanapun kalian berada, tunjukkanlah akhlak yang baik, karena insya Allah guru-guru asatidz sekalian selalu mencontohkan, memberi arahan kepada akhlak yang mulia. Karena memang Nabi Muhammad SAW itu tiada lain diutus ke muka bumi untuk utammima makarimal akhlak, untuk mengajari akhlak. Jadi para santri sekalian, guru juga merupakan profesi, tapi dalam bidang jasa, bahkan jasanya tak terhingga. Yang keempat adalah misalkan jasa memperbaiki atau mengobati, disebut dengan pekerjaan dokter.
Dokter juga profesi dalam bidang jasa, karena dokter sangat berjasa. Bahkan hari ini selama pandemi banyak dokter yang berguguran. Dokter rela berkorban, dokter rela fokus tidak pulang ke rumah demi menjaga kesehatan dari para pasien. Maka kita sangat bersyukur, berterima kasih pada perjuangan jasa-jasa para dokter dimanapun berada. Karena mereka lah orang-orang yang tulus menjaga kesehatan nyawa daripada manusia-manusia yang sedang merasakan sakit. Kita doakan mudah-mudahan semua yang bekerja hari ini, baik yang berupa jasa, baik yang berupa barang, mendapatkan pekerjaannya yang layak kembali, mendapatkan kesehatan, mendapatkan juga balasan yang sempurna. Para santri sekalian, kita setelah membaca halaman 138 sampai 139, kita juga akan membaca tentang jenis-jenis profesi. Ya, tadi merupakan jenis-jenis profesi. Tugasnya di ilmu pengetahuan sosial itu cukup kalian membaca saja atau mendengarkan yang tadi dijelaskan. Tidak ada tugas khusus, tapi kalian membacanya harus menyimak baik-baik, karena bisa jadi itu menjadi butir-butir soal yang nanti keluar di penilaian tengah semester. Cukup sekian, mudah-mudahan jaga kesehatan, jaga akhlak kalian pada orang tua, kepada teman-teman di rumah, kepada siapapun yang ada di lingkungan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.